Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Pelajaran yang kedua, bahwa ketika mengutus seorang dai atau guru agama atau ada program seperti itu, maka yang diutus orang-orang yang punya kapasitas, yang punya ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu bagaimana cara menyampaikan yang hikmah, yang benar, yang bijak. Ketika Nabi SAW mengutus dai, beliau nggak utus sembarang orang. Yang diturunkan oleh Rasulullah SAW adalah Mu'adz bin Jabal, sebagaimana hadis ini. Dan kita tahu Mu'adz itu orang yang paling ngerti tentang halal dan haram. Mu'adz itu alim, hadirin, ulamanya ulama. Jadi nggak setiap orang diutus, karena ini tanggung jawab yang nggak mudah, amanat yang sangat besar. Kalau salah dalam menyampaikan itu fatal. Masih ingat kisah tentang seseorang yang terluka parah di kepalanya, lalu pada saat itu di tengah perjalanan dan mereka harus bermalam, ketika tidur yang lagi luka parah ini qadarullah mimpi basah, hadirin. Bangunlah mereka di waktu pagi, lalu bingunglah ini orang, gimana nih, harus mandi atau enggak, sedangkan lukanya cukup parah dan bahaya kalau kena air. Ia tanyalah kepada teman-temannya, gimana saya harus mandi nggak nih, boleh nggak saya tayamum pengganti mandi janabah? Maka kata teman-temannya, nggak boleh, kan masih ada air, kata mereka. Kalau ada air harus mandi dong. Akhirnya mandilah orang ini. Habis mandi mati, hadirin. Habis mandi mati. Sampailah berita itu ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan tegas Rasulullah SAW memberikan sebuah statement, qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang itu dengan fatwa mereka, dengan arahan mereka, dengan jawaban mereka yang tanpa ilmu. Maka ancamannya Allah akan balas perbuatan mereka tersebut. Dan Nabi SAW menggunakan kalimat yang sangat tajam, qatalahumullah. Mereka telah membunuh teman mereka dan Allah akan balas. Dan bahasanya qatalahum, Allah akan bunuh mereka, artinya Allah akan balas mereka dengan yang setimpal. Bayangkan pembunuhan, bahasa Nabi SAW, karena salah jawab, salah fatwa, karena berfatwa atau menjawab tanpa ilmu dan gak punya kapasitas. Lalu Nabi kita SAW melanjutkan, ala sa'alu illam ta'lamu. Kenapa mereka gak bertanya kalau mereka gak ngerti? Kenapa gak jawab? Tanya dong, belajar dong, jangan langsung turun dan menjawab problematika umat, karena bisa jadi fatal. Alih-alih membantu justru kontraproduktif, bahkan memudaratkan umat. Kenapa mereka nggak bertanya kalau mereka nggak tahu? Kenapa nggak jawab? Kenapa nerangin? Kenapa berdakwah dan seterusnya? Ini kan harusnya ditanyakan. Ala inna shifa'al soal, kata Nabi SAW. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Obat dari kebodohan itu bertanya.
Kalau bodoh nanya, bukan nyampein gitu maksudnya. Kalau nggak ngerti bertanya, bukan ngejawab. Ini orang meninggal nih gara-gara tuh fatwa. Siapa yang tanggung jawab? Makanya kalau berangkatnya atau mengutus seorang dai atau dai ke pelosok atau ke tempat yang membutuhkan, itu adalah sebuah program yang luar biasa, yang penting, salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pastikan punya kapasitas dan hanya bicara sesuai dengan kapasitasnya. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih, kata para ulama. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Ya udah, kalau kapasitasnya 3 ya 3 aja, nggak usah maksa jadi 6. Kalau kapasitasnya 7, nggak usah bicara masalah-masalah yang 8, yang 9, yang 10. Bilang saya nggak tahu. Itu contoh jawaban yang bisa mencelakakan penanyanya. Langsung kasus di zaman Rasulullah SAW. Ada lagi jamaah kasus yang memudaratkan dan mencelakakan yang jawab, seperti kisah apa? Pembunuh 99 plus 1 nyawa. Ketika ada pembunuh 99 nyawa nanya ke seorang rahib, ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, ke ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, ini saya ngebunuh 99 nyawa, ada taubat nggak? Bisa nggak saya bertobat? Bisa nggak saya jadi orang baik? Bisa nggak saya masuk surga? Itu kira-kira maknanya. Kata ahli ibadah yang nggak punya ilmu itu, nggak bisa mas, kebanyakan. Ini udah fatal, nggak bisa. Akhirnya pembunuh ini mikir, kalau nggak bisa bertobat, apa bedanya saya ngebunuh 99 nyawa dan 100? Gak ada bedanya, neraka-neraka juga. Akhirnya dieksekusi itu ahli ibadah. Dan mungkin sebel juga dia, nggak bisa, oh ya udah sekalian aja. Tapi Allah tetap memberikan hidayah sama diri dia. Nanya lagi ke ahli ilmu, saya udah membunuh 100 nyawa, ada kesempatan taubat apa enggak? Apa kata ahli ilmu? Lihat orang punya ilmu, man yahulu bainakum baina taubah, kata, siapa yang bisa menghalangi anda dengan taubat? Ya bisa lah. Masya Allah, senang orang ini. Bisa. Siapa yang bisa menghalangi anda dengan taubat? Akhirnya semuanya selamat. Yang ahli ilmunya selamat, yang bertanya selamat, dan akhirnya disuruh hijrah, dan di tengah jalan meninggal, diukur sama 2 malaikat, ternyata lebih dekat ke tempat hijrahnya, dan Allah masukkan ke dalam surga. Itu kan cerita singkat hadis tersebut, dan sudah kita bahas hadis itu. Alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Jadi ini penting hadirin, gak bisa ngasal juga, fatal. Jadi yang turun tuh memang yang punya ilmu dan hanya bicara sesuai dengan ilmunya, jangan bicara yang lain. Dan jangan gengsi bilang nggak tahu. Imam Ahmad pernah ditanya, diriwayatkan pernah ditanya 40 pertanyaan. Imam Malik gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah ditanya tentang, atau sebanyak 40 pertanyaan dalam riwayat. Ini gurunya Imam Syafi'i, jadi ngerti sendirilah gimana kualitas beliau. Ternyata yang dijawab cuman kurang lebih 4 atau 6 pertanyaan. Maka bingunglah yang bertanya, padahal dari jauh gitu. Terus sisanya gimana nih? Apa yang harus saya sampaikan ke warga saya? Ini pada nitip pertanyaan, yang dijawab cuman segini. Lalu kata Imam Malik rahimahullah, ya sampaikan aja anna malikan la yadri, sampaikan aja Malik nggak ngerti. Kok repot banget. Lihat orang yang ikhlas itu ya, nggak peduli opini manusia,
Mau manusia bilang dia bodoh kayak nggak ngerti apa-apa kayak lemah kayak nggak ada urusan. Kalau tahu dijawab, nggak tahu bilang nggak tahu. Itu orang jujur, orang ikhlas apa adanya. Bilang aja Imam, dan nggak pakai Imam, bilang aja Malik nggak tahu. Udah simple. Yang saya tahu saya jawab, yang saya nggak tahu saya nggak tahu. Nah itu pelajaran penting dalam hadis ini.